What? That's crazy. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Yang belum subscribe, gas langsung subscribe, terutama untuk kalian yang suka horor. Yang mau kembaran pakai merch Neror, linknya juga udah di bawah. Neror tentunya tumbuh dari kecintaanku terhadap horor, dan honestly, walaupun aku bias dan bilang bahwa semua materi Neror itu bagus dan seru, seperti Neror-Neror ini, terkadang aku kangen kembali ke basic dan bahas hantu. Aku masih suka banget dan akan selalu suka dengan materi paranormal activities, penampakan hantu, video-video yang bikin merinding, video-video yang membuat kita bertanya-tanya, apakah sebuah fenomena benar adanya atau hanyalah tipuan audio dan ilusi. Mencari bukti apakah memang kita hidup berdampingan dengan mereka yang tidak terlihat. Malam ini kita akan sekali lagi melihat video-video horor viral yang ramai di internet untuk membuat bulu kuduk kita berdiri. So without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. Oke Neroris, kita akan mulai dengan yang pertama. Video yang satu ini diunggah oleh akun TikTok @egi_julians pada 9 Januari lalu dan sudah ditonton lebih dari 16,9 juta kali. Wow. Dan sebelumnya di video-video penampakan viral yang kita pernah upload juga di Neror, kita udah pernah nonton beberapa dari videonya Kak Egi, dimana saat itu dia bekerja sebagai satpam yang mendapatkan gangguan ketika dia harus bekerja di shift malam. Nah, video yang akan kita lihat hari ini juga terjadi pada Kak Egi ketika dia lagi jaga malam. Dia melewati sebuah lorong dan mendengar ada sesuatu yang janggal. Langsung aja kita tonton bareng-bareng. Let's go. Oh, ini tulisannya. Ceritanya lagi patroli jam 12 kurang, cuaca gerimis. Pas mau lewat lorong ini, langsung denger suara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ketawa aja terus. Tak pernah ucap, hayal lu pergi ke melambai. Dengar kan? Nggak mau. Kan. Tuh. Hai. Astagfirullah. Kejadian yang sama dialami juga sama teman yang jaga patroli jam 3. Soal perempuan di situ ah? Temanku ini ya. Kau malam ini juga cuma ini. Ini udah jam 3 anjay. Cuma ini cowok. Kita datang kau. Hih. Wah, aku mau ulang awalnya sih yang disaut-sautin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ketawa aja terus. Tak pernah ucap, hayal lu pergi ke melambai. Dengar kan? Suaranya kayak burung hantu ya guys. Iya gak sih? Nggak mau. Stop. Hai. Tuh. Hai. Astagfirullah. Tapi jujur yang sini itu rada-rada kayak suara cowok sih. Hai. Gimana menurut kalian guys? Jadi di komentarnya itu terbagi jadi dua kubu. Ada pihak yang percaya, tapi juga banyak yang skeptis. Tapi katanya memang sulit untuk seseorang percaya sampai mereka mengalaminya sendiri. Setuju nggak kalian? Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Next, ini adalah video yang sempet rame banget sampai muncul di FYP aku. Jadi video ini menunjukkan dua rekan kerja yang lagi iseng nih guys. Dia tuh kayaknya abis kerja, mau mencoba bikin challenge cepet-cepetan, berlari dari atas lift, meninggalkan handphonenya di dalam lift, sementara mereka turun melewati tangga. Jadi kayak, wow, untuk melihat nih apakah mereka bisa sampai di bawah sebelum liftnya tiba. Akhirnya mereka naruh handphonenya di dalam lift untuk merekam pertandingan ini. Nah, tapi ternyata yang mereka rekam malah sesuatu yang tidak mereka bayangkan. Coba kita tonton bareng-bareng. My coworker and I wanted to raise the elevator to the floor below us. Jadi ini turun nih guys. Handphonenya tuh ditaruh di dalam lift. Nah, ini kebuka, mereka belum sampai.
Kalian denger nggak? Terus ini kebuka lagi. Dan baru di akhir mereka ambil handphonenya. Tapi kenapa pintu elevatornya terus kebuka ketutup walaupun gak ada orang sama sekali? Seakan ada yang nungguin gitu HP itu di dalam situ. Atau ada yang berdiri dekat pintunya tapi tidak terlihat, atau ada yang mau masuk tapi gak kelihatan. Gimana menurut kalian guys? Ingat gak kita pernah bahas tentang elevator game? Itu juga serem banget. Katanya memang elevator memiliki misterinya sendiri. Apa kalian percaya? Coba komen di bawah. Next ini sebenarnya bukan video, tapi sebuah foto. Jadi pada 2 Desember tahun 2023, sebuah akun TikTok lino.cell mengunggah sebuah foto yang dia dapatkan dari akun X @hiburan_timeline. Foto tersebut sudah dilihat lebih dari 23 juta kali. Nah, fotonya menunjukkan seorang perempuan yang sedang selfie di kamar mandi, dan ternyata hasilnya tidak hanya menangkap selfie dari si perempuan ini, tapi juga sebuah sosok lainnya. Coba kita lihat bareng-bareng. Oke, ini. Oh my god. Oke, ada yang komen itu tuh scarf yang menggantung. Terus kena pantulan kaca jadi kelihatan kayak wajah orang. Scarf? Oh, jadi kayak jadi beberapa orang ngelihatnya ini kayaknya hanya semacam pashmina gitu ya yang digantung, tapi kebetulan menyerupai wajah orang. Tapi apakah bisa semirip itu guys? Apakah ini sebuah tipuan ilusi? Atau sebenarnya kan dia lagi selfie ya? Mungkinkah ada orang yang kebetulan lagi cepet tuh keluar atau masuk ke dalam kamar mandinya dan ke capture sedikit gitu wajahnya? Kecuali kalau emang ada keterangan kalau kakaknya ini lagi sendirian di kamar mandi itu. Gimana menurut kalian guys? Dan apa yang akan kalian lakukan kalau ternyata ini terjadi sama kalian? Kalian lagi selfie di kamar mandi yang kosong, ternyata yang ke capture bukan cuma wajah kalian. Coba komen di bawah. Next, sebuah akun di TikTok @risafau1 mengunggah sebuah video pada 27 Desember tahun 2024 kemarin. Dan videonya sampai hari ini sudah ditonton lebih dari 4,1 juta kali. Video ini menunjukkan sebuah rekaman CCTV di rumahnya, tepatnya di bagian ruang keluarga. Dari caption videonya dituliskan kronologi, posisi habis maghrib, di luar hujan kecil, gari rincik, gerimis gitu ya. Pintu dibuka karena lagi nyuci juga di luar. Ini lagi kumpul sama anak-anak. Tiba-tiba yang kecil teriak, "Ehek!" Refleks nengok, setelah berhenti mundur, doi langsung nangis. Maksudnya gimana guys? Kayaknya aku belum ngerti. Coba kita lihat aja bareng-bareng. Oke. Jadi lagi kumpul. Oh. Oh kayak ditarik ya. Coba sekali lagi, 1, 2, 3. Iya gak sih, kayak ada yang narik dia ke belakang gitu ya. Oke guys, dari komentar-komentarnya pada bilang jangan pernah membuka pintu atau jendela saat maghrib tiba. Karena waktu maghrib itu yang menjelaskan bukan cuma nenek moyang, tapi memang agama pun menyarankan untuk pintu dan jendela ditutup saat maghrib tiba. Maghrib tuh katanya orang-orang, maghrib itu wajib tutup pintu. Aku baru tahu juga guys, ternyata kalau maghrib tuh harus tutup pintu ya. Apa yang menurut kalian terjadi sama si adek? Katanya emang anak kecil itu kan lebih sensitif ya, dan anak kecil tidak berbohong. Apakah kebetulan dia lagi main-main dan terlihat seperti ditarik? Atau menurut kalian memang ada sesuatu yang menariknya? Coba komen di bawah. Nah, next ini sebenarnya source dari videonya sulit untuk ditelusuri karena sempat viral beberapa tahun yang lalu guys. Videonya menunjukkan seseorang yang sedang melewati momen-momen terakhir bersama ibunya. Jadi ibunya sepertinya sudah sakit dan hendak meninggalkan dunia. Nah, tapi dia tidak terbayang bahwa ini akan menjadi salah satu perbincangan terakhir bersama ibunya. Coba kita tonton bareng-bareng. See, and where are they at? Dia bilang dia ngelihat malaikat.
di langit-langit, guys. I don't see anything, Mom. I don't see anything. You see him? Oh, I don't see anything. Are they making you happy? mamanya cuma ngeliat ke atas. Yeah. Well, that's good. Oh, How many? 4? 4 dia bilang. Ih, merinding sih. Jujur yang ini bikin aku merinding karena bukan horor yang penampakan, tapi aku ngerasa bahwa ibu ini tidak memiliki alasan untuk berbohong, iya gak sih? Dan ini adalah percakapan-percakapan terakhirnya. I don't know, what do you guys think? Menurut kalian gimana? Apakah mungkin dia berhalusinasi? Mungkin karena sakit? Atau mengonsumsi obat tertentu? Atau dia benar-benar melihat malaikat? Coba komen di bawah. Next ada sebuah video yang diunggah oleh seorang MUA @carissa.makeup_. Video ini diunggah pada 11 Juli tahun 2023 dan sudah ditonton lebih dari 6,6 juta kali. Jadi ceritanya pada suatu hari Kak Carissa itu mendapatkan job untuk merias 3 pengantin. Jadi hari itu Kak Carissa sama 2 temannya berangkat dari jam 1 pagi. Nah ternyata saat mereka dalam perjalanan menuju klien yang pertama, mereka tersesat di sebuah pemakaman. Lalu mereka mengalami beberapa hal aneh. Coba kita lihat bareng-bareng. Pikirin lagi deh kalau mau jadi MUA. Benar lurus ke sini, nanti takutnya kita nggak ada kedengaran. Ini di mana? Oh my god. Apa tuh? Ih, apa tuh? Apa yang di dalam lingkaran merah itu? Ada orang ya? Ih, gimana menurut kalian guys? Ternyata ada risiko-risiko dalam mengambil pekerjaan-pekerjaan pada dini hari ya guys. Tengah malam, subuh-subuh. What do you guys think about this video? Coba komen di bawah. Next ada Haunted Guitar. Video ini diunggah oleh seorang musisi bernama Seth di tahun 2023. Dan ini adalah video terakhir yang diupload sama Seth di akun TikToknya. Yang padahal viewsnya tuh lumayan banget. Dan karena rame dan isinya, orang-orang sampai mencari apa yang terjadi sama Seth, mencoba menghubungi dia lewat sosial media lainnya untuk menanyakan update dari video creepy ini. Jadi di video ini Seth bercerita bahwa dia membeli sebuah gitar di garage sale dari seorang nenek tua. Seth suka sama gitarnya dan si nenek ini membiarkan Seth membelinya. Akhirnya dibawalah pulang gitar ini, tapi kata Seth, setiap kali dia mencoba untuk memainkan gitar yang baru dia beli ini, hal-hal aneh terjadi. Coba kita tonton bareng-bareng. 1, 2, 3. I've never had an issue with ghosts or any weird, unexplainable stuff in my house. Okay. But I bought a guitar the other week at a garage sale from this old lady down the street, and every time I pick it up or strum it or play it, really weird shit happens, and I'll show you. Okay. It's some Lotus, like very 80s looking guitar. It's a nice Every time guitar. I strum, like that. Like that happens every time I mess with this thing. Like that. Hah? Dan udah guys, video yang tadi itu ditinggal setelah diupload di tahun 2023. Dan baru-baru ini Seth mengupload update dari video tersebut. Nih. Haunted guitar from garage sale update. It trusts me now. Oh. Hah? Sekarang kalau dimainin udah gak kenapa-napa? Still WTF. What? That's crazy. Beneran gak sih? Katanya sih sekarang udah percaya sama Seth gitu gitarnya, tapi tetap aja Still WTF.
What do you guys think? Seth ini bukan kreator horor dan dia nggak bikin serial-serial lain tentang pengalaman-pengalaman aneh atau paranormal yang dia dapatkan. Jadi literally emang videonya itu aja. Gimana menurut kalian guys? That's creepy. Ada nggak yang pernah beli gitar, drum, tamburin, mikrofon, apa aja deh alat musik yang suka tiba-tiba aneh sendiri? Coba komen di bawah, ceritain ke aku. That's so creepy. Next adalah sebuah video yang menunjukkan seseorang bernama John yang sedang live streaming bareng teman-temannya. Bisa bilang live streaming atau lebih kayak Skype, video call, Zoom. Pokoknya sama teman-temannya kayaknya lagi main game atau lagi ngobrol-ngobrol aja lah. Nah kelihatannya nih ini tuh diambil pada malam hari di mana ada kamar yang lebih gelap dari yang lain. Nah tiba-tiba saja salah satu dari mereka menyadari sesuatu yang janggal. Coba kita tonton bareng-bareng. And a couple more teachers. I do like RJ Barrett, but I don't know, it might be time for him to go as well. You never really know. So I say you just build off of those people. Was that a ghost? Tuh kayak kalian lihat nggak guys? Yo, that wasn't even a person. Junebug, chill out. I got time. Yo, did we catch a ghost on screen? I say you just build off of those people. Was that a ghost? Oh, yo, Junebug, chill out. Yo, that wasn't even a person. Junebug, chill out. I got time. Yo, did we catch a ghost on screen? Jadi kalau kalian lihat di belakangnya Chris itu ada bayangan yang lewat cepet banget guys, tapi nggak kelihatan kayak manusia juga, tapi kayak wush lewat gitu aja, walaupun dia nggak cukup cepat untuk cuman jadi kayak sah gitu, ngerti nggak? Jadi masih kelihatan ada motionnya, ada pergerakannya di belakang Chris. Apa menurut kalian figur itu? Dan aku penasaran deh kalau misalkan kita ngerekam semuanya 24 jam gitu di dalam ruangan yang gelap, apakah sebenarnya banyak hal yang terjadi di sekitar kita saat kita tidak sadar? Gimana menurut kalian guys? Next. Oke guys, dan yang terakhir ini adalah sebuah video yang viral dan dari yang kita cari-cari katanya ini adalah upacara penurunan bendera 17 Agustus di kota Baubau, Sulawesi Tenggara. Video ini diupload tahun 2018 lalu dan kalau misalkan upacara bendera biasanya dilakukan secara tertib, rapi, hikmat, hormat, yang terekam dalam video ini menunjukkan skenario yang completely the opposite, sepenuhnya kebalikannya. Apa yang sebenarnya terjadi dalam video ini? Kayak kita semua harus lihat bareng-bareng dan semoga bisa menemukan penjelasan. Coba kita lihat ya. Kok pada teriak-teriak? Jangan terpengaruh, anak pasti. Jangan terpengaruh. Serem banget apa yang terjadi. Jangan terpengaruh, jangan terpengaruh. Kalian aman. Jangan terpengaruh. Tarik nafas panjang, tahan. Serem banget. Oh my god. Tahan. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Lepas ya. Satu lagi. Lepas. Sampai gemeter gitu. Apa yang sebenarnya terjadi ya guys? Jadi pada saat video ini beredar, banyak yang menginfokan bahwa ternyata ada sosok bayangan hitam yang berdiri di tengah pasukan pengibar bendera yang mengenakan seragam putih. Walaupun ada juga yang bilang bahwa enggak kok, itu adalah pembina upacara atau pemimpin upacara. Tapi di banyak reportase pada bilang bahwa sosok tersebut sama sekali tidak bergerak selama upacara berlangsung.
Gak tau deh, gimana menurut kalian guys? Karena ini videonya viral sampai ke luar negeri guys. Bahkan ada di akun-akun berbahasa Inggris. Aku berharap karena kita orang Indonesia, siapa tahu salah satu teroris tahu apa yang sebenarnya terjadi. Boleh banget dong ditulis di bawah. Karena videonya bener-bener bikin merinding. Gimana teroris video-video yang kita bahas hari ini? Mana yang menurut kalian paling menyeramkan? Tuliskan kalau kalian punya pengalaman serupa. Dan tag aku kalau misalkan kalian lihat video-video horor yang gak kalah menyeramkan. Siapa tahu kita bisa bahas next time. Udah gitu dulu untuk neror kali ini. Semoga kalian suka. Dan jangan lupa subscribe karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye-bye. Ya boleh cut dulu. I'm excited. I love the shit. Kok error? Posisi habis nggak, Mbak? Posisi habis. Hal. Orang-orang, maaf saya melihat Irfan Hakim.